Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, beginilah indahnya pemandangan Toba dari dalam mobil ya. Kita saat ini posisi di daerah Toba ini kebanyakan sawah-sawah sudah habis panen, jadi belum turun masa tanam. Ya, jalan ini juga baru di maintenance ya, jadi masih bagus. Perlu diketahui sebagai catatan, sejak Danau Toba dijadikan sebagai KSPN, jalan-jalan terutama jalan nasional kalau ada agak rusak sedikit itu cepat-cepat diperbaiki, berbeda dengan yang dulu ya. Kalau dulu jalannya kalau ada yang rusak itu bisa lama perbaikan. Kalau sekarang begitu ada jalan rusak, itu langsung cepat-cepat diperbaiki oleh pemerintah. Itulah salah satu dukungan pemerintah untuk meningkatkan wisatawan ke Danau Toba. Sayangnya memang COVID-19 sejak Maret itu memukul pariwisata Danau Toba. Meski sekarang sudah mulai dibuka, tetapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Masih ada rasa was-was dari masyarakat untuk datang ke Danau Toba. Tetapi sudah ramai sih, terutama hari Minggu ya. Saat ini kita berada di Lumban Lobu ya. Lumban Lobu ini Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba. Ini kota, udah kota lah, kota kecamatan Bonatua Lunasi. Ya, Toba itu bukan hanya Danau Tobanya yang bagus pemandangannya, hampir seluruh Toba itu bagus pemandangannya ya, karena memang kalau nggak bukit, lembah, nah itu membuat bagus pemandangan di Toba. Kalau pemirsa YouTube channel Thompson Sirus melihat ini nih, nah ini jalan kayak di Eropa ya. Nah itu lurus, di kiri kanannya itu pegunungan. Nah, kanan itu pegunungan Bukit Barisan, di sana di kiri itu, nah itu lihat pohon-pohon pinus menghiasi bukit-bukit. Di daerah Toba itu selain wisata danau, di sini juga mestinya banyak wisata berbau local wisdom. Jadi rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumah Batak zaman dulu itu bisa dieksplor sebenarnya menjadi tempat wisata. Perkampungan yang asli juga masih banyak di daerah-daerah pinggiran pegunungan sana. Itu juga salah satu yang mestinya bisa dieksplor juga ya. Selain itu agrowisata, karena bagusnya pemandangan sawah-sawah di daerah Toba, itu bisa di-mix antara pertanian dan wisata. Jadi pertaniannya bisa dijadikan sebagai basis pariwisata, karena memang bagus tempatnya. Selain itu semestinya di daerah pinggir-pinggir pegunungan ini, wisata naik sepeda, nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu event ya, event yang paling tidak ya untuk orang-orang yang gemar naik sepeda, itu bisa jadi sesuatu yang menarik.
Selain tadi yang saya sebutkan, sebenarnya pesta-pesta juga, pesta-pesta adat Batak itu bisa dijadikan sebagai event-event wisata ya. Jadi orang-orang di luar Batak yang nanti berkunjung ke Toba itu bisa melihat bagaimana prosesi-prosesi adat Batak. Di sana banyak local wisdom. Jadi yang bisa mempengaruhi cara berpikir orang Batak selama ini. Saat ini kita berada di Sihiong, jembatan Sihiong ya. Ini sangat terkenal perbatasan antara Lumban Lobu menuju Lumban Julu. Sihiong Toba ya, kita saat ini berada. Ya. Coba perhatikan ini, rumah-rumah di sini juga sudah bagus, kiri. Lalu di kanan sana artinya masyarakat Toba itu sudah mulai sejahtera ya. Sudah mulai sejahtera. Saat ini sedang musim durian di daerah Toba. Jadi durian Toba juga sangat enak. Biasanya di pinggir-pinggir jalan ini kalau pagi-pagi sudah dijajakan durian. Pemandangan-pemandangan di sepanjang jalan lintas barat Sumatera, mulai dari arah Medan hingga menuju daerah Padang nanti itu sangat bagus ya. Nah, ini yang kita lintasin ini adalah lintas barat bagian Sumatera. Jadi kalau lintas timur itu dari daerah bagian timur itu dekat pinggir laut. Nah, ini kita di arah pegunungannya dari Sumatera. Jadi kita di pinggir dari Bukit Barisan, pegunungan Bukit Barisan. Toba pegunungannya lumayan bagus, daerah hutannya masih di atas 50% lahan Toba itu hutan ya. Jadi masih banyak sebenarnya daerah-daerah hutan di daerah Toba ini. Seingat saya sekitar 57% dari lahan Kabupaten Toba masih kawasan hutan. Itu artinya masih lebih luas hutan dibanding tanah rakyat di daerah Toba. Jadi bisa dipastikan oksigen dan udara di daerah Toba ini mestinya masih terjaga dengan baik ya. Ya, saat ini kita sedang berada di sekitar Jangga ya. Jangga nggak tahu apa masuk Bonatua Lunas ini apa Lumban Julu ya. Jangga. Di Jangga ini juga ada rumah adat Batak Jangga ya. Jadi di sini ada salah satu rumah yang dijadikan sebagai spot wisata. Ya. Kita persis berada di samping atau di pinggir dari Bukit Barisan. Nah, itu lihatlah indahnya Bukit Barisan.
jalan-jalan bagus seperti ini akan membantu akses wisata ke Danau Toba ya. Jadi jalan-jalan seperti ini perlu bagus agar orang tidak malas atau tidak lama di jalanan. Mereka sedang membuat batas-batas jalan ya. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ini 17 Oktober 2020. Ini tepat hari Sabtu ya. Sabtu kita mau menuju Sibisa Toba. Mau kita cek ya seperti apa spot-spot wisata yang di kaldera Nomadic Escape ya. Lihatlah pemandangannya ya. Ini sangat-sangat keren. Ya, daerah ini masih daerah Jangga ya. Nah, rumah adat Batak, rumah adat Jangga Dolok. Nah, Jangga Dolok ini, Jangga Dolok ke kiri ini ada, ke bawah ada rumah adat Jangga Dolok ya. Ke bawah ini, ke bawah. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, bila Anda datang ke Toba, beginilah pemandangannya. Orang-orang di Pulau Jawa sekali-sekali berkunjung ke daerah Sumatera Utara, terutama Danau Toba, biar berbeda tempat wisata. Dari daerah Jakarta itu sekarang bisa dilalui melalui dua tempat penerbangan, satu melalui Bandara Kuala Namu. Nanti kalau tol dari Medan sampai ke Parapat sudah selesai, itu bisa ditempuh sekitar 2 jam. Nah, kalau sekarang atau sebelum-sebelumnya, ini tol dari Medan ke Tebing dan tol dari Tebing ke Siantar tahun ini sudah selesai. Sebelum ada tol itu dari Medan menuju Danau Toba itu sekitar 6 jam. Nanti kalau selesai tolnya itu 2 hingga 2,5 jam sudah bisa sampai di Danau Toba. Itu artinya mengirit waktu sekitar 4 jam ya, kurang lebih 4 jam. Itu bayangin. Itulah visi misi dari Presiden Jokowi untuk membangkitkan pariwisata Danau Toba. Nah, selain dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, orang-orang Jakarta juga bisa langsung, yang paling dekat itu Bandara Silangit. Bandara Silangit itu berada di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, tidak terlalu jauh dari Danau Toba. Dari Siborong-Borong itu, dari Bandara Kuala Namu, kalau wisatawan turun ke Danau Toba, ada 2 tujuannya. Itu kalau mau ke Samosir bisa nanti lewat dari Balige ya, Balige menuju Onanrunggu. Balige Onanrunggu itu ada nanti kapal penyeberangan, sudah di launching sih bulan-bulan yang lalu, tetapi saat ini dihentikan hingga Desember ya, karena ada perbaikan dan perluasan pelabuhan Balige. Nanti di bulan Desember itu diaktifkan lagi. Jadi wisatawan yang mau ke Samosir itu nanti kalau turun di Bandara Silangit itu lebih dekat melalui Balige. Balige nanti turun lalu masuk ke Onanrunggu di Pulau Samosir. Selain dari
Balige, Pelabuhan Muara juga bisa nanti dijadikan sebagai salah satu tempat menyalurkan wisatawan-wisatawan dari Bandara Silangit menuju Pulau Samosir. Itu dari Bandara Silangit kurang lebih sekitar setengah jam lah ke daerah Balige. Jadi kalau dari Bandara Silangit menuju daerah-daerah Danau Toba itu ya sekitar setengah jam. Jauh lebih cepat dibandingkan dari Kuala Namu. Ya, jadi ada dua pilihan tadi, dari Jakarta menuju Bandara Silangit, dari Jakarta menuju Kuala Namu. Kalau Anda ingin mampir ke kota Medan dulu, maka pilihannya adalah lewat Bandara Kuala Namu. Tetapi kalau Anda mau langsung ke Danau Toba, lewat Silangit jauh lebih efisien. Harusnya kita sudah banyak melihat atraksi-atraksi di daerah kawasan Danau Toba, tapi karena COVID-19 semua berubah. Oke, saat ini kita sudah berada di daerah Lumban Julu ya. Lumban Julu ini masih Kabupaten Toba ya. Lumban Julu ini masih Kabupaten Toba. Nah, ini sudah kota Lumban Julu, kota kecamatan ya. Nah, seperti ini nih Lumban Julu. Kita baru lewatin tadi HKBP Lumban Julu. Ini di sebelah kanan ada Pasar Lumban Julu ya, pasar rakyat. Pasar rakyat ini juga baru direnovasi, diperbaiki ya. Jadi kalau melihat pemandangan di daerah Toba ini nggak kalah dengan keindahan di Eropa ya. Tinggal ya mungkin nanti warga-warga di pinggir jalan ini lebih menata pekarangan-pekarangan mereka, lebih banyak menanam pohon yang mungkin ya jenisnya bunga-bungaan ya, kembang-kembang. Kalau orang Jakarta bilang kembang, kalau di daerah Sumatera itu dibilang bunga ya. Jadi orang Sumatera itu berbeda banyak penyebutannya dari bahasa-bahasa Indonesia. Oke, daerah Lumban Julu kopinya sangat bagus ya, kopi. Di sini salah satu kopi yang bagus hasilnya. Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, selain dari yang saya terangkan tadi di awal, di daerah Toba ini banyak spot wisata sekarang dibangun, terutama di pinggir-pinggir Danau Toba ya. Kita mau menuju nanti Kaldera. Kaldera ini adalah ya semacam spot wisata juga yang baru di makeover ya. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo sudah berselfie ria di daerah Kaldera. Nah, kita mau lihat seperti apa, apakah sudah semakin bagus apa tidak ya, karena dulu tahun 2019 di bulan Desember itu diresmikan, semestinya masih banyak perbaikan saat itu ya. Ya, ciri khas rumah masih ada seperti ini di pinggir jalan ini rumah-rumah asli orang Batak ya, seperti itu ya.
Ya, video kali ini saya sudahi sampai di sini. Ini kita sudah lewat dari Lumban Julu. Nanti saya sambung di video yang lain. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, seperti berulang kali saya himbau, kalau COVID-19 sudah pergi, datang dan berwisatalah ke Danau Toba. Datang bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda kasihi. Toba pasti salah satu tujuan wisata yang bisa memuaskan dan memberikan kenikmatan tersendiri kepada Anda. Tetap semangat Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video Thompson Sirus agar banyak yang mengetahui informasi-informasi yang kita berikan. Tetap semangat, kita sudah berada di dekat Sibisa. Nanti saya bikinkan video yang lain berhubungan dengan Toba lagi.